kita lanjut dengan doa-doa permintaan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 1 mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofi dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban dasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia,
maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyatu dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai di sampingnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi kalau orang perhatikan itu ada kata mencurahkan hati. Mana tadi Bang? Isi hati. Jadi malam ini juga orang akan seperti itu. Di ayat berapa? Ya. Bukan tadi ada menjelaskan. Ada di kata-kata? Ada. Curhat gitu. Oh ya, itu prinsip yang pertama. Malam ini orang akan mencurahkan isi hati kepada Tuhan di hadapan Tuhan. Kemudian kalau dilihat di ayat 20, kita tadi coba lihat di terjemahan yang lain. Jadi di situ kalau terjemahan IMB itu ada kata begini, oleh karena itu ketika waktunya telah genap. Kalau di terjemahan baru bilang tahun, 1 tahun kok menunggu. Tapi di terjemahan yang lain itu tidak ada kata setahun. Jadi rata-rata kalau terjemahan lama bilang karena sesungguhnya selama beberapa hari lamanya kamilah. Iya, jadi ada selang waktu, tapi lebih kita tertarik dengan terjemahan ILT. Apa itu ILT? Bukan, bentar. ILT itu Indonesian Literal Translation. Di situ genaplah waktu. Jadi dia punya perkataan, dan terjadilah ketika waktunya telah genap. Ya, Hana mengandung. Jadi waktunya telah genap kita pahami sebagai waktu yang tepat. Ya toh, so genap dari waktu. So pas dah. Jadi pasti di waktu yang tepat, di waktu yang pas, orang akan melihat jawaban Tuhan. Seperti Hana yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang terbaik. Bahkan anak ini yang mengurapi raja-raja Israel, termasuk Daud. Ya, seperti itu. Dan juga ada yang terjadi di Perjanjian Baru. Orang tua dari Yohanes Pembaptis, ya,
menunggu sekian lama, dan yang mereka dapatkan adalah Yohanes yang membaptiskan Tuhan Yesus. Jadi seperti itu, orang memang perlu waktu untuk mencurahkan hati ke Tuhan dan untuk menunggu itu. Dan yang terakhir, mungkin bagian yang terakhir yang kita boleh dapatkan berkat dari pembacaan ini, di ayat 28, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Jadi apa? Seperti yang sudah saya dan suami dekatkan itu, terserahlah ia kepada Tuhan, artinya orang selepas hak kembali ketika orang menikmati berkat itu, nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Tidak ada hak atau klaim apapun tentang hal itu. Ya, seperti itu. Dan saya akan, supaya untuk sama-sama kita tahu perjalanan ini, supaya nanti ketika dapat giliran betul-betul ada kerinduan yang besar bagi kita semua untuk bisa menjadi bagian yang akan berangkat ke sana. Walaupun secara manusia saya sudah pilih, tetapi kita tidak tahu ketika harinya itu datang, apa kita masih ada, apa kita masih sehat-sehat, atau mungkin ada orang-orang terdekat di antara kita yang tidak bersama dengan kita, yang mengharuskan kita untuk tidak berangkat. Jadi seperti itu. Dan nanti mungkin ada yang baca, siapa? Setiap ayat nanti kita itu cari di situ. Setiap ayat yang kita akan baca, kita akan sebutkan, tolong cari. Ini adalah rencana perjalanan kita ke Israel. Coba kita mau panggil dulu.